Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 42. Janganlah campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui. Ayat ini masih merupakan lanjutan tuntunan kepada Bani Israel. Kali ini, mereka dilarang menyesatkan, setelah sebelumnya dilarang terjerumus dalam kesesatan. Ada dua cara yang biasa dilakukan oleh para penyesat untuk mencapai tujuannya. Pertama, disinggung oleh ayat di atas dengan firman-Nya, "Wala talbisu al-haqqo bi al-batil", artinya, dan janganlah mencampur adukan yang hak, yakni kebenaran yang kalian ingin pertahankan, dengan yang batil, yakni yang kalian bermaksud menyebarluaskan. Anda biasa mendengar propaganda yang sebagian isinya benar, bahkan mungkin lebih banyak yang benar, tetapi celah kebenaran dicampakkan pula, ditambah dengan kebohongan-kebohongan dalam bentuk yang sangat halus, yang hampir tidak terasa kecuali oleh orang yang sangat jeli. Cara kedua, untuk menyesatkan adalah yang ditunjuk oleh firman-Nya, "Wa tatumu al-haq", artinya, janganlah menyembunyikan yang hak itu atas mereka yang tidak tahu, sedangkan kamu mengetahui, sehingga dengan pengetahuan itu, kamu berkewajiban menyampaikannya kepada yang tidak mengetahui. Menyembunyikan kebenaran dapat terjadi dengan mengingkarinya, atau tidak menyampaikannya saat dibutuhkan. Karena itu, diamnya seseorang yang tahu tentang satu persoalan, saat penjelasan menyangkut persoalan itu dibutuhkan, merupakan salah satu bentuk dari penyembunyian kebenaran. Kedua hal di atas dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama mereka lakukan dengan mengubah sekian ayat dari kitab Taurat, dan memasukkan yang bukan firman Allah ke dalamnya, seraya menyatakan bahwa itu adalah firman-Nya. Sedang yang kedua, dengan menyembunyikan sekian banyak ayat, antara lain tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencampur adukan yang hak dan yang batil, mengisyaratkan bahwa dalam Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi, ada kebenaran dan ada juga kebatilan, yang bersumber dari hasil nalar yang keliru, atau nafsu yang sesat. Firman-Nya, "Wa antum ta'lamun", artinya, sedang kamu mengetahui, merupakan gambaran tentang keadaan mereka yang sebenarnya, dan ini menjadi kecaman yang lebih besar lagi terhadap mereka. Seandainya mereka tidak tahu, boleh jadi dosa mereka hanya karena tidak mau bertanya, tetapi di sini mereka tahu, lalu menyembunyikannya, padahal merupakan seorang yang tahu ajaran agama, untuk mengajarkan kepada yang tidak mengetahuinya. Ayat 43. Laksanakanlah solat dengan sempurna, dan tunaikanlah zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Setelah mengajak memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan dan penyesatan, perintah utama yang disampaikan setelah larangan itu adalah, "Aqimu as-sholah", yakni laksanakanlah solat, dengan sempurna, memenuhi rukun dan syaratnya, serta secara bersinambung, dan, "Atu az-zakah", yakni tunaikan zakat, dengan sempurna tanpa mengurangi dan menangguhkan, serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Keterangan panjang tentang makna, "Aqimu", dan "Atu", dipahami dari makna akar masing-masing kata itu. Aqimu, bukan terambil dari kata koma, yang berarti berdiri, tetapi melakukan sesuatu dengan sempurna. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, bukan berarti para lelaki berdiri di atas wanita, tetapi berarti mereka melaksanakan secara sempurna fungsi-fungsi mereka sebagai suami terhadap istri-istri mereka. Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, solat untuk hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk. Demikian tuntunan itu ditampilkan dalam susunan yang serasi. Awalnya mengingatkan nikmat-nikmat ilahi, akhirnya perintah untuk tunduk dan patuh kepadanya, sedang di pertengahan, antara awal dan akhirnya, dikemukakan tugas-tugas, baik yang bersifat imaniyah maupun badaniyah dan maliyah atau harta benda. Perintah ini pada hakikatnya, ditujukan kepada seluruh manusia, walaupun pada mulanya ditujukan kepada Bani Israel. Ayat ini, merupakan juga sindiran kepada kaum munafik. Keimanan, seperti yang dituturkan Thohir Ibnu Asyur, tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Sedangkan ucapan adalah, sesuatu yang sangat mudah. Ia bisa saja diucapkan walau hati tidak membenarkannya, sebagaimana halnya orang-orang munafik yang dilukiskan oleh ayat 8 surah ini. Untuk membuktikan kebenaran ucapan itu, mereka dituntut agar melaksanakan solat, karena solat adalah aktivitas yang menunjukkan pengagungan kepada Allah semata, dan sujud kepadanya merupakan bukti pengingkaran terhadap berhala-berhala. Demikian juga dengan zakat, karena menyisihkan secara tulus sebagian harta yang dimiliki tidak akan dilakukan kecuali oleh mereka yang percaya hari kemudian, lebih-lebih bila disalurkan kepada upaya mengukuhkan agama atau menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasul. Mufasir Abu Hayyan, menulis bahwa, ketiga ayat yang lalu, tersusun sedemikian tepat dan serasi. Ini terlihat dengan jelas dengan perintahnya pertama kali kepada Bani Israel, untuk mengingat nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada mereka, karena ini mengantar mereka untuk mencintainya dan taat kepadanya. Selanjutnya, diperintahkannya untuk memenuhi perjanjian yang dijalin antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didorong dengan janji Allah untuk memenuhi pula janjinya kepada mereka. Kemudian,
diperintahkannya untuk takut pada siksanya jika mereka tidak memenuhi janji itu. Dengan demikian, perintah untuk memenuhi janji, diapit oleh perintah mengingat nikmat dan anugerahnya, dan perintah takut membangkang kepadanya. Setelah itu diperintahkannya untuk beriman dengan keimanan khusus, yaitu beriman kepada Al-Quran, dan ini didorongnya dengan menegaskan bahwa, ia membenarkan apa yang ada pada mereka, jadi, bukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada pada mereka, kemudian disusul dengan larangan mengganti sesuatu yang bernilai dengan yang tidak bernilai, setelah itu diperintahkannya untuk bertakwa, yang disusul dengan larangan mengaburkan yang hak, dan mencampurnya dengan yang batil, dan dilarangnya juga menyembunyikan kebenaran. Dengan demikian, perintah beriman merupakan perintah untuk meninggalkan kesesatan dan larangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil, serta menyembunyikan kebenaran, merupakan perintah untuk meninggalkan penyesatan terhadap orang lain. Selanjutnya, karena kesesatan dan atau penyesatan lahir dari dua hal, yaitu pertama, mengemas kebatilan sehingga nampak sebagai kebenaran, ini kalau dalil dan keterangannya telah diketahui oleh yang akan disesatkan, dan kedua, menyembunyikan kebenaran dan keterangan-keterangannya, jika belum diketahui, maka kedua hal tersebut diisyaratkannya dengan larangan mencampur adukan dan larangan menyembunyikan. Selanjutnya, mereka dikecam karena kedua keburukan itu, padahal mereka telah mengetahui. Kemudian setelah itu, mereka diperintahkan untuk mewujudkan iman dalam diri mereka serta menampakkan kebenaran, dengan jalan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, karena sholat adalah ibadah badaniyah yang paling utama, sedang zakat adalah ibadah maliyah atau harta benda, yang amat penting, dan ini ditutup dengan perintah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan orang-orang yang tunduk dan taat kepadanya. Demikian, terlihat keserasian pesan ayat-ayat itu. Ayat-ayat di atas dibuka dengan mengingat tentang nikmat, dan ditutup dengan perintah menaati pemberi nikmat. Dan antara pembukaan dan penutupnya, terdapat kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan itikat atau kepercayaan kalbu, serta pengamalan yang berkaitan dengan jasmani dan harta. Demikianlah terlihat keistimewaan kalam ilahi dibanding dengan semua kalam. Perintah dan larangan yang dikandungnya, walaupun dari segi konteksnya tertuju kepada Bani Israel, tetapi dari segi makna dan pesannya tertuju kepada semua orang, dan karena itu, dia merupakan kewajiban yang harus diamalkan oleh setiap mukalaf di setiap tempat dan waktu. Demikian lebih kurang Abu Hayyan ketika menafsirkan ayat ini.